Langsung saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Berhenti di alaihim. Yang kedua, yang pertama. Yang pertama lanjut. Ya, boleh. Karena emang napasnya kagak kuat, mau dipaksain bagaimana? Baik. Jadi pada ayat yang ketujuh modelnya kayak begono. Ya. Dan ingat juga ketika antara waladhdallin dengan amin itu harus dipisah dijeda dengan nafas. Harus dipisah dengan terputus, yaitu dengan bernafas. Jangan sampai ketika waladhdallin dengan amin satu nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan. Kenapa? Amin itu bukan bagian dari ayat yang ketujuh. Kalau enggak diputus dengan bernafas, maka amin dianggap itu bacaan ayat yang ketujuh. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya seperti itu. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Kade Cinere. Siap. Salam sehat Ustaz. Semoga semuanya sehat ya Ustaz. Semoga semuanya juga sehat, afiat, saling doa. Amin. Ustaz, berarti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 3 cara Ustaz ya. Cara yang pertama yang diteruskan, cara yang kedua dibolehkan berhenti pada ghairil, pada an'amta 'alaihim yang kedua Ustaz ya. Iya, alaihim yang kedua. Boleh juga yang pertama gitu Ustaz ya. Iya. Karena saya pernah mendengarkan perdebatan kawan-kawan imam. karena saya belum memahami ini, saya juga ikut yang debat. Sekarang alhamdulillah Ustaz saya sudah tahu. Akhirnya saya biasanya berhenti pada siratal ladzina alaihim yang pertama Ustaz. Biasanya begitu. Baik Ustaz, hanya itu saja. Saya ingin yakin saja bahwa ternyata boleh 3 cara pada saat membaca ayat yang ke-7. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa di situ ada tanda waqaf lam alif ya? Kenapa di sini ada tanda waqaf lam alif pada ayat yang ke-7? Ya. Dan waqfu ini jangan berhenti di situ, gitu ya. Karena untuk membedakan di antaranya, ya. Karena seperti misalkan Imam Malik dalam bacaan surah Al-Fatihah pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, beliau beranggapan bahwa itu bukan ayat yang pertama. Itu bukan ayat yang pertama. Jadi mana ayat yang pertama? Ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus di mana ayat yang ke-6-nya? Nah, disinilah ayat di alaihim yang pertama itu ayat yang ke-6. Sedangkan ayat yang ke-7-nya adalah ghairil maghdubi alaihim sampai waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Begitu. Pun para ulama ya terjadi perdebatan mana yang pertama, ayat yang pertama, dan termasuk perdebatan yaitu kembali kepada basmalah Bismillahirrahmanirrahim.
Apakah itu ayat yang pertama ataukah ayat yang atau bukan termasuk ayat yang pertama gitu. Jadi antara beliau Imam Malik, makanya ketika uh, di Mekah, di Madinah gitu ya, kita ketika jadi makmum, imam membaca tidak seakan-akan nggak baca basmalah. Mereka baca tetap bismillah, cuman sir pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika salat jahar baru alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, bismillahnya kemana? Gitu ya. Nah, itu. Jadi menganggap bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat yang pertama. Gitu. Makanya nah kita yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa bismillah itu termasuk ayat yang pertama dan bismillah itu termasuk ayat yang pertama. Sehingga ayat yang ketujuhnya mana? Siratal ladzina sampai waladdallin. Jadi ini semua adalah ayat yang ketujuh. Makanya dianjurkan afdal dari sirata sampai waladhdallin ini dibaca satu nafas, itu yang afdalnya. Satu nafas. Kita yang memang mengikuti pada mazhab Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Begitu ya. Jadi ketika berhenti di alaihim, berhenti di alaihim yang pertama, sedangkan nafas kita kuat gitu ya. Maka afdol yang kedua berhenti di alaihim yang kedua. Gitu. Balikin dari ghairil maghdubi. Nafas kita sanggup untuk panjang dari sirata sampai waladhdallin, maka afdolnya adalah satu nafas dari sirata sampai waladhdallin. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah mudah-mudahan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pidiar Gumai. Iya, mohon maaf ini Pak Ustadz, saya ada keraguan kalau dalam sholat berjamaah itu. Kan sebelum membaca amin itu kan ada banyak imam yang membaca Rabbi Firli, itu sangat keras itu. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, ini bicara hukum ya, bicara hukum. Kalau bicara hukum, memang di situ ada para ulama menganjurkan ketika waladhdallin, maka Allah berikan peluang kepada hambanya untuk meminta doa. Untuk meminta doa. Ya harusnya mah pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Robbi firli wali walidaya, misalkan amin gitu ya. Jadi kalau emang buat diri kita pelan-pelan aja bacanya, nggak usah sampai kedengeran Robbi firli wali walidaya amin. Kalaupun diperbolehkan ya, kalaupun diperbolehkan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia batal sholatnya, batal sholatnya. Bukan hanya di situ letak doa. Letak doa yang afdol di mana? Kalaupun sujud adalah yang paling dekat dengan Allah, maka di antaranya yang Nabi ajarkan, ya sebelum salam itu juga mustajabah. Makanya Nabi nggak ketinggalan tuh bacaan di antaranya setelah innaka hamidum majid. Baca doanya apa di situ? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Nabi kalau ketinggalan Allahumma tsabbit qalbi ala dinik.
Habis itu baca apa doanya tuh? Itu doa mustajabah di situ tuh. Ya, cuma pakai bahasa Arab. Kalau emang nggak bisa, udah doa sapu jagat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu. Dan juga doa yang sering banget dilupakan. Doa ketika hamba sedang dekat-dekatnya dengan Allah ketika sujud yang pertama, bangun, duduk di antara dua sujud. 8 doa kita minta, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu juga kadang-kadang kelewatan. Kenapa kelewatan? Allahu Akbar. Apa yang dibaca kata Allah? Lu minta apaan, tong? Kan gitu ya bahasa kita mah. Lu ngomong apaan gitu. Ngomong apaan gitu. Jadi diperbolehkan saja, cuman yang nggak usah kenceng-kenceng, robbing feel apa kedengeran, apalagi pakai speaker mic ya. Dah. Jadi pelan-pelan aja. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin. Jeda dengan napas sambil doa. Makanya aminnya rada lama. Aminnya rada lama. Waladhdallin. Doa dulu di situ, boleh? Ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ampunin saya ya Allah, batal salatnya. Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamni. Amin gitu. Paham ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan dipahami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, jadi kita coba baca. Nah, jamaah sekalian, yang perlu juga perhatian bahwa bacaan yang menjadi rukun di dalam sholat itu bukan hanya Fatihah. Berarti bukan hanya Fatihah saja dalam bacaan yang harus kita perhatikan. Satu sisi karena memang itu Al-Quran. Bacaan yang lain memang bukan Al-Quran yang harus bahasanya dibaca dengan tajwidnya. Tapi paling tidak seperti bacaan pada tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir juga termasuk bacaan yang menjadi salah satu rukun di dalam rukun-rukun sholat. Maka itu juga harus benar. Kalaupun kita baca dengan bacaan tasyahud yang sempurna dah. Itu kan banyak tasydid itu. Ada 21 tasydid. Itu juga butuh diperhatian. Minimalnya ada 16 tasydid. Minimal 16 tasydid pada at-tasyahud. Karena ada bacaan at-tasyahud yang minimal, ada yang sempurna. Yang sempurna yang mana? Yang sering kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahud yang sempurna. Ada yang minimal nanti dah. Paling tidak ya itu yang harus diperhatikan juga bacaannya. Jangan saya baca tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang dibaca? Itu juga rukun qauli, bukan hanya Al-Fatihah yang harus diperhatikan. Ya, nanti insya Allah kita bahas juga bacaannya.
Bisa dipahami? Baik, nah silakan yang mau coba baca. Mungkin 2 atau 3 orang kali ya. Baca ayat yang ke-7 saja. Baca ayat yang ke-7, silakan. Ya, Ibu Hajah Khoyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, tinggal kembali tadi diperhatikan pada mim sukunnya saja. Pada kata di alaihim yang pertama. Alaihim ghairi, alaihim. Jadi sempurnakan bunyi mimnya dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi him ghairil maghdubi alaihim walad him wala him ghairi wala. Seperti itu ya. Alhamdulillah, bagus sudah bacaannya. Ada lagi yang mau baca? Dipersilakan, mungkin yang ada di Zoom meeting. Kenapa Bu Yuka? Udah bisa nggak, Tat? Ada suaranya nggak? Ada suaranya, jelas. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya, Tat. Ya, nggak apa-apa. Cuman tadi ihdinassi dilatih lagi tuh ya. Jangan sampai tadi apa? Jangan sampai kena huruf shin. Ihdinassi. Iya. Ya, itu tadi masih terdengar jelas seperti suara huruf shin yang tebal. Dinasyira. Nasi ya. Nasi ya, seperti itu. Tetap dilatih nanti ya. Tidak seperti nasi. Ya. Bagus. Dilatih terus. Jadi ya kembali bahwa orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar itu nggak ada bedanya dalam sisi bacaan ya. Artinya orang yang nggak belajar dia bisa baca. Orang yang belajar tentu juga bisa baca. Ya, dia bisa sama-sama bisa baca. Cuman yang satu nggak belajar lagi, yang satu masih belajar gitu. Nah, orang yang belajar ini dikatakan tidak ada bedanya bacaan dengan orang yang tidak belajar ya. Kenapa? Karena kurang banyak mencoba, kurang banyak untuk melatih bacaan huruf-hurufnya bagi orang yang belajar. Maka bacaannya masih akan tetap sama dengan orang yang tidak belajar. Tapi orang yang belajar dan dia terus mencoba melatih bacaan tiap-tiap hurufnya, insya Allah akan sangat jauh nanti berbeda dengan orang yang tidak belajar. Tetap perbedaan kalau sisi nilai pahala ya sangat jauh. Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar walaupun sama-sama bisa baca. Ya, seperti itu. Allahu a'lam.
Baik, ya, alhamdulillah tetap semangat untuk terus belajar. Ya, kita dalam proses terus latih bacaan kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa melafalkan tiap-tiap huruf biar bagus. Insya Allah sama-sama belajar. Saya pun masih belajar ya. Tapi Amin. ya kita saling ya tadi kalau di perintah agama saling nasihat menasihati ya saling mungkin nanti mengkoreksi bacaan yang mungkin ada sisi kurangnya apalagi yang salah kan gitu ya. Butuh proses perbaikan. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berarti selesai sudah bahasan dalam surah Al-Fatihah secara singkat ya, secara singkat. Oh, singkat atau panjang lebar ya? Ya, secara singkat. Kenapa? Ya karena tidak dijabarkan secara detail tentang makhrajnya, tentang sifat-sifatnya. Pada sisi cara bacanya saja. Cara bacanya dan sedikit penjelasan tentang makhraj, sifat, hukum, panjang pendek. Dan tadi cara berhenti pada ayat yang ketujuh seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita keseluruhannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk terus mau belajar thalabul ilmi, dan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa memahami pelajaran dan bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa merefleksikan ya, mengaplikasikan. Kita bisa menggunakan cara-cara baca yang sudah kita dapat di dalam sisi teori dalam praktek bacaan Al-Qur'an kita semuanya. Mudah-mudahan bacaan kita lebih baik, lebih bagus, fasih, baik, benar, sesuai dengan tuntunan pada pembahasan ilmu tajwidnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga menjadi wasilah jalan kebaikan sehingga Allah curahkan rahmat, maghfirah dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.